إعلاء كلمة الله. Allah. NU ini ada di Indonesia sampai kiamat. Amin, amin, amin. Doanya Mbak Hasim. Setelah doa, gulung lagi. Ridwan, iki meneh Gubermen Londo ngresmekno gambar iki. Tutupen keber. Kasih tirai. Dadi ojo dibuka ngene ae. Enggak surprise gini. Bukan ndak surprise. Iso-iso Gubermen Londo sambutan gak direken oleh Muktamir. Durung ono gambar sing koyo ngene. Terpukau dengan gambar iki, terkesima. Durung ono gambar sing koyo ngene. Itu jadi akhirnya dipasang ditutup. Sudah acara muktamarnya dihadiri Gubermen Belanda. Sebagai tupoksinya masing-masing, beliau di dapur kepala juru masak ngeladeni konsumsinya kiai-kiai. Gubermen Belanda mari Mbah Hasim, Gubermen Belanda sambutan untuk meresmikan simbol ini sebagai simbolnya Nahdlatul Ulama. Buka keberi. Temenan begitu keber dibuka, jret Muktamirin tanpa diperintah langsung selawat ngadeg kabeh. Allah. Tanpa diperintah itu, ndak usah para hadirin mohon berdiri, ndak usah. Langsung otomatis Tanpa selawat. protokoler nih. Berdiri semua melihat ini dibuka. Selesai sudah tenang semua, gak sih sudah diresmikan ambil Gubermen Londo. Hanya ke Mbah Hasim. Pak Haji, apa arti dari lambang ini? Saya tidak akan meresmikan kalau tidak tahu artinya lambang ini. Oh, ini Mbah Hasim. Apa jadi kalau artinya? Dan Belanda pun menanyakan. Bukan tanpa alasan. Iya, bukan tanpa alasan. Kan begitu. Yang dikhawatirkan kan Iya, juga eksistensi. jangan sampai di arti itu nanti ada unsur-unsur perlawanan terhadap Belanda. Oke. Aku sing resmekno, aku di sing tusuk. Kan gitu. Nggak mau Belanda. Jadi kepingin tahu dulu. Cerdik Belanda nih. Weh, Mbah Hasim. Nggak bisa menjelaskan. Nggak karena bisa. Bukan beliau yang bikin. Tidak bisa presentasi beliaunya ini. Ya wah, bawa diceluk. Hap, Artenono. Loh, mboten saged. Kula mbot melu gambar. Niku lah, ya Ridwan Mas Alwi diceluk. Mboten saged niku lah. Ya Ridwan sing gambar. Nang ndi sakniki Ridwan? Ten pawon kepala juru masak. Goreng iwak. Celuken. Kokonen rene. Udah kopi. Diparani bawah nang ngene. Kanduan sampean dikongkon Mbah Hasim. Ya napa niki ngarteni? Loh, lah kok kula? Wong Mbah Hasim cuma ngengken gambar, tok mboten sak ngartenane. Ya kersane diarteni Mbah Hasim. Kiai Hasim artine, kula mboten melu-melu mboten dikengken. Cuman disuruh gambar aja. Mas Alwi juga kanduan sampean gak iso iki kudu gak iso Mas, aku cuma dikon gambar tok. Perkara arti cenik ya Hasim sing ngarteni, gak melu-melu aku. Lama ndak kembali-kembali Ki Hasim sendiri yang datang ke dapur. Jemput ya Ridwan. Ridwan munggah nang podium Artenono simbol sing kok gambar kuwi. Loh, Ki Hasim ngapunten. Jenengan ngengken kula rumiyin niku lah gawe ya simbol. Jenengan mboten beco gawe ya simbol lan Artenono. Mboten kula arteni. Niku terserah jenengan sing arteni. Gak iso iki nek gak kon arteni, Londo gak gelem ngresmekno. Wis ae nak. Lah niki mboten saged wong pakaian kula kaya ngeten. Mau masuk ke medan muktamar. Pakaian juru masak. Ya itu akhirnya dipaksa jasi ke Mas Alwi dicoplok digawekno. Serbane Mbah Wahab dicoplok dikemulno wis sewurung dikongkon munggah. Dan otomatis karoma beliau ikut juga.
Wah, yang saya pikirkan Double itu, lagi nih karena yang banyak saya pikirkan bukan masalah karomahnya mas, tapi masalah ukuran jasnya Ki Mas Alwi dengan Ki Ridwan Loh, Abdul kalau Ghani. Kiai Mas Alwi sama Kiai Ridwan hampir sama. Oh, gitu. Tapi kalau itu jasnya bawah enggak cukup. Kebesaran kegedean gitu. Kekecilan. Oh, kecilan. Orang bawah itu kecil. Iya. Kalau Kiai Mas Alwi pas. Serbannya di gua awekno seworong dikongkon munggah. Menjelaskan hampir 2,5 jam. Mempresentasikan arti lambang. Mempresentasikan arti dipereteli tinggal siji. Aduh. Bintang iki apa? Kanjeng Nabi, Qur'ane apa sing urusane mbek Kanjeng Nabi, hadise ya apa, riwayate ya apa. Bintang sebelah kene iki apa? Iki Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Qur'ane ya apa, hadise ya apa, Umar ya ngono, Qur'ane ya apa, hadis semuanya sampai yang di Wali Songo. Yang di bawah itu Madzhabil Arba'ah. Quran hadise mentu kabeh. Sampai jumlah lilitan tampar itu berjumlah 99 sesuai dengan Asmaul Husna. Dipereteli nggak siji Asmaul Husna cocok 2,5 jam. Lah wong Asmaul Husna dipereteli. Londo ini piye Lo yang ngenteni. Ya mantuk. Yang ngenteni. 2,5 jam. Begitu selesai Belandanya ngerti bahwa itu tidak ada unsur perlawanan terhadap Belanda, langsung diresmikan, dok, resmi sebagai simbol lambang Nahdlatul Ulama. Saya nggak bisa bayangin kalau umpama Mbak Heritan Dewi pada saat presentasi di atas panggung keliru menyatakan arti dari itu, bisa beneran gitu. Bukan. Di hadapan gubernur Belanda. Lah gubernur Belanda datang kan tidak cuma sendirian. Oh iya. Lah otomatis sak pasukan dilakukan. Pas pampres sekarang ada ring Kan satu ring dua gitu. gitu nggih. Macam-macam. Begitu tidak ada unsur perlawanan terhadap Belanda, diresmikan. Beliau turun dari podium dirangkul Mbak Basim oleh matur suwun Basim. Jadi lambang NU sendiri di Muktamar yang kedua berarti. Nomor yang kedua. Peluncurannya, suwun. launchingnya. Katanya Mbak Hasim itu matur suwun Ridwan niku nek duduk kon enggak. Sama dirangkul itu. Lho ngono ya ngaku. Ngaku maneh. Mbah Ridwan. Iya untungnya ya santri biyen niku. Ki Hasim ngapunten sanes kula niku. Kula niku mbon semerap. Kula niki cuma semerap. Assalamualaikum awal, assalamualaikum mudun. Allahul muwafiqnya Gus. Nggih, wallahu Belum digedok. Oh gitu. Itu kan digedok ketika muktamar keberapa dulu Pak Said itu kan. Membedakan antara salamnya. iya. Salam Apa itu pembuka. yang bukan kalau NU pakai wallahul muwaffiq. Kalau wabillahi Wabillahi taufik taufik itu wal hidayah. karena sudah terlalu banyak dipakai Muhammadiyah, NU pakai yang ini aja. Oh, kirain sudah masih ada muktamar itu Gus. Mohon maaf, ojo baper. Ojo batin, bukan menapa, cuma menanyakan keotentikan cerita-cerita itu. Berarti Wallahul muwaffiq itu bukan di muktamar yang pertama atau yang kedua. Bukan. Nggih. Ya itu akhirnya sanes kula niku. Kula niku cuma semerap assalamualaikum awal, assalamualaikum mudun. Tengah-tengah niki kula ngomong napa mboten semerap. Allah karim. Ngaku maneh kok santri sakniki umpamane awak dhewe ngono mboten rugi Kiai jenengan gak ada santri kados kula ngene. Sik Kiai. Mas, Itu gosong ya. nek urusan ngarteni gambar Aku. sipir Kiai. Jadwal khotib kula Jumat niku pun bek. Kok gak enak. Kok gak enak Bu ini. Apa hubungane jadwal khotib apa? Saya itu. Allah karim ya Rabb, kiai. Ya, itu. Allah mufir lahum. Untungnya ada notulen. Seumpama ndak ada notulen, Sinten itu? termasuk notulennya itu adalah Ki Asnawi Kudus. Ki Asnawi Kudus bukan ya secara resminya bukan, ada resminya siapa sih yang jadi notulen? Ada kok.
Tapi Ki Asnawi Kudus nulis. Dan itu yang Dan akhirnya begitu selesai langsung dicucuk Ridwan. bener lah niki. Bener tak awak menjelasno iki mau. Iki tak tulis ngene kene jumlah lilitan tali tampar. Tampar iku waktasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Terus jumlah lilitan tali tampari iku 99 sesuai karo Asmaul Husna. Lho kita kula niku ngomong ngoten. Lha kula iki mboten ngerti ya. Karena Ki Asnawi memang senior pada saat itu. Yang paling sepuh boleh dikatakan Ki Asnawi Kudus. Pada saat itu Ki Asnawi kalau tidak salah usianya ndak 63 65 gitu loh. Sudah sepuh Ki Asnawi. Lho kita kula niku lho tak tulis itu. Nek gak tak tulis aku mau iso takon kowe. Apa bener iki? Lho nggih menawi waktasimu bihabli jami'an wala tafarraqu niku titipane Kiai Nawawi Sitokiri. Bentuk ayat niku sing kula visualisasikan ten kene gambar tampar bihablillah. Lah jumlahnya kula niki mboten damel 99 ya. Gak percaya Kiai Ridwan dipenek dihitung lagi. Beliaunya itu ndak membikin gambar itu jumlah lilitannya 99. Begitu dihitung, lho iya 99. Ini loh Nahdlatul Ulama itu di situ. Makanya kalau katanya yang sepuh-sepuh dulu itu NU iki malati. Keramat. Bahwa harus lebih ekstrim lagi. Iya bener, NU iki malati banyak. Sik untung nek kualate iku ditibakno ambek pangeran ngene donya. Sik iso ditobati. Lah nek kualate iku ditibakno ngene akhirat. Ampun. Mosok kami njaluk urip maneh. Flashback nang. Bahwa malah begitu. Bener NU iku malati. Tapi sik untung nek kualate iku ditibakno ambek pangeran ngene donya. Sik iso ditobati. Tapi lah nek kualate iku ditibakno ngene akhirat. Allah. Apa sing digawe anu? Makanya hati-hati temen gone NU. Karena ya itu tadi. Semuanya itu sudah disediakan. Contoh kain. Pas nggih. Kenapa kok harus sampai di Malang jeketek teko ngene Malang cuma dikekno tok? Dan itu ukurannya cuma Dan segitu ukurannya pas. Apa enggak sudah disediakan oleh Allah cuma ditaruh di Malang. aja. Pertanyaan terakhir dari saya Gus. Untuk vandelnya yang asli sendiri Vandelnya yang asli itu tahun 55 itu dibawa ke Jakarta. Dulu ini di sini ini kan kantor PB pertama. Nggih. Ofbes itu dulu. Official. Setelah tahun 55 Republik Indonesia RIS sementara yang dulu berpusat di Jogja Di Jogja, itu pindah kembali ke ke Jakarta. Seluruh organisasi baik itu organisasi sosial keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan itu semuanya harus berpusat di Jakarta. Dadi sing kene ngalih. Pindah ke Jakarta. Itu Dan termasuk otomatis vandel yang asli yang dipakai oleh Kiai Ridwan dibawa abah saya yang membawa ke sana. Tapi wallahu alam sampai dan itu bukan cuman itu saja pindahnya itu. Pokoknya barang-barang yang dari NU ini dibawa ke Jakarta itu 4 truk. Pada tahun itu. Karena bawa mesin percetakan juga. NU sudah punya percetakan pada saat itu. Jalan Sasak. media massa. Iya. Nggih. Sudah punya media massa di Jalan Sasak itu. Nggih. Kalau tidak salah itu Suara Nahdlatul Ulama kalau tidak salah. Sudah punya percetakan sendiri luar biasa. Itu dibawa ke Jakarta semua. Sini menjadi kantor cabang. Sampai sekarang PB-nya pindah ke sana. Nah itu kok PC-PC yang lain mau menguduk-uduk Surabaya kan enggak berani toh. Cangkolang bahasa Maduranya. Penutup. PE sampai penutup. Ini masih belum selesai Gus Udin. Ya itu setelah
Kasihan. Enggak apa-apa, enggak masalah. Setelah itu tadi kan ya logika juga kan. Sampai 2,5 jam itu. Orang Asmaul Husna dipereteli satu-satu. 99. Kan Itu begitu. kan juga dengan artinya kan Gus? Dengan loh, bukan cuma artinya saja, asbabun nuzulnya. Ya Qahar, ya Jabbar. Iya, apa? itu artinya apa? Asbabun nuzulnya bagaimana, di Qur'annya itu kayak apa? Itu dijelaskan semua. Makanya setelah itu Mbah Hasyim membuat komisi khusus untuk mengartikan lambang Nahdlatul Ulama itu sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Kiai Ridwan tadi. Di dalam muktamar itu keluarlah sekarang yang itu dari komisi khusus ini yang dibentuk Mbah Hasyim untuk mengartikan. Karena itu tadi tidak ada yang seumpama itu tidak ada notulen, tidak ada yang juru tulis. Sampai sekarang tidak bisa diarteni. Belum selesai. Bukan belum selesai, siapa yang mau? Gak ono rekaman. Masa kayak sekarang? Mau cari ke Belanda. Itu akhirnya resmi dipakai sebagai lambang Nahdlatul Ulama sampai sekarang. Jadi itu prosesnya. Jadi enggak cuman sekedar ya apa ya? Kalau saya nganukan ya makanya ya nun sewu wasiatnya Kiai Ridwan kepada abah saya itu juga begitu. Jip kon besok nek sekirane wis ngerasa mampu dadi pengurus NU. Dadi yo gak apa-apa. Tapi syaratnya kon kudu duwe ati ikhlas. Nek kon gak duwe ati ikhlas, gak usah dadi pengurus NU wis. Mending dadi wong NU biasa wis. Gak usah dadi pengurus. Gak usah distruktural gitu. Iya. Kalau tidak ikhlas, Kalau tidak jangan punya masuk ke dari pengurusan hati NU. ikhlas, tidak punya jiwa rasa keikhlasan yang tinggi lah, gak usah jadi pengurus NU. Cukup jadi wong NU biasa. Sebab kualat NU itu gak ono dalan balik. Allah. NU itu ngono duduk gaenane menungso juga. Iku kabeh wis dicepakno ambek pangeran. Aku iki cuma sak dermo kliwatan tok. Itu wasiatnya. Dari wasiat abah saya itu mudune nanggone awak dhewe. Khawatir nih Gus. Wasiate abah ya iki tak dono nanggone kon gak duwe dulur maneh. Kok kon iso ana dulur maneh tak pilih sapa sing kabeh diwasiat. Wong gak ono maneh ya iki tutupno wasiate abah. Nek gak duwe ati ikhlas itu dadi pengurus NU. Cukup dadi wong NU biasa. Waktu abah saya diwasiati Kiai Ridwan, abah saya nggih aja ndak pakai bantah. Bareng kena nanggone awak dhewe. Lah kok cek nemene, Bah? Lah terus sinten sing wani dadi pengurus sing modele kaya ngeten. Lah kok jene lho tutuk polane iku. Nek gak duwe ati ikhlas. Iku ngono gak ya apa carane ngurip-nguripi NU. Tapi akhirnya ya apa carane urip nggone NU. Golek urip. Iki sing bahaya. Kalau tidak ikhlas, khawatir mencari makan di NU. Kan gitu. Bukan Bukan menghidupi NU. Kalau bahasa Jawa gitu. Gak ngurip-nguripi NU, tapi delek urip nggone NU. Jadi kalau bahasa nasionalnya kan bukan untuk menghidupi NU, tapi mencari hidup di NU, mencari makan di NU. Kalau tidak ikhlas. Itu yang bahaya. Dadi wis cukup dadi wong NU ngono ae lho, gak usah dadi pengurus. Jadi wasiatnya tibane nang ngene awak dhewe. Mungkin lain hari bisa disambung Gus, barangkali jenengan berkenan untuk menunjukkan tempat di mana berkumpulnya Mbak Yai Hasyim, Mbak Yai Wahab pada saat mengadakan acara hallnya Syekhona Khalil pada saat itu di lantai atas, mungkin barangkali
Di Bubutan Gang 6 nomor 20, agak ke tengah. Nggih, masih ada sekarang rumahnya. Sak mangke dihuni sini. Itu sudah dianu orang lain lah sudah. Oh, sudah dijual ke Ya, orang ke lain. orang lain. Tapi masih ada bangunannya masih kayak begitu. Orangnya juga masih menghuni di sana ya? Ya, yang atas itu masih tetap kayak begitu. Oh, jadi Tapi masih yang bangunan- bawah aja yang direnovasi karena memang waktu itu sudah rusak. Nggih. Dan sempat saya tempati sama abah saya. Waktu terakhir abah kan meninggalnya kan waktu menempati rumah itu disewa. Oh, Saya nggih. sewa selama 4 tahun waktu itu. Setelah ibu wafat, Nggih. saya sama abah pindah ke. Termasuk juga nyuwun pangestune bisa nunjukin nantinya untuk masuk di dalam channel kita tempat musolanya dulu pada saat berkumpul. Bisa monggo. Ya di musola sini nih. Berapa meter sih dari kantor Nggih. cabang? Kalau waktu haulnya Nggih. Tuhan Lah ya itu ditempati. selalu di situ. Nggih. Nggih. Selalu di situ. Alhamdulillah saya pribadi sering diundang oleh beliau untuk menghadiri haulnya Mbah Ridwan. Nggih. Cuman kalau hadir di tempat musolanya berikut dengan Gus Udin kan saya bisa insya Allah auranya berbeda kan. Nggih, monggo. Suasananya bakal berbeda Kapan? karena selain ambil gambar juga bisa ada penjelasan setidaknya cerita-cerita Nilai sejarahnya. Gitu. nilai sejarah yang ada di sini. Nah ini kan mungkin kita cukupkan di sini dulu Gus karena memang waktunya sudah lebih dari presentasi almarhum almarhumlah Mbah Ridwan ketika presentasi simbol NU ini. Bukan. Karena beliaunya 2 jam setengah. Bukan sama seperti ketika dialog beliau dengan Kiai Mas Alwi. Oh gitu. Saya ingin jadi pembeli terakhir di warung ini. Jam 12 ini mari kita tutup. Takut PPKM gitu kan. Jam Nah, ini 12. kan masih ada banyak cerita yang seperti resolusi jihad atau mungkin hal-hal lain yang belum belum banyak diketahui oleh halayak atau mungkin banyak beredar di halayak tapi mohon maaf dalam tanda kutip ada banyak penyimpangan-penyimpangan dan sebagainya. Nah, mungkin kita cukupkan untuk malam ini. Ini masih di di bendera atau di simbol NU ini. Saya juga Nuansa pernah adalah NU yang ke-95 masih anget ini Gus. ini saya pernah juga mendapatkan cerita dari beliau waktu beliau dipanggil almarhum Allah maghfir lahu, Allah yarhamu. Mbah Mun menjelaskan Nahdlatul Ulama itu mungkin nanti di season selanjutnya barangkali Arti dari lambang itu yang memang saya tidak tahu, saya tidak pernah cerita itu. Dan kalau katanya Mbak Mun, ini yang disirikan di Nahdlatul Ulama. yang dirahasiakan. Yang disirikan di Nahdlatul Ulama. Dan ya nun sewu, ketika saya kan sering kan untuk menceritakan tentang berdirinya Nahdlatul Ulama, terutama tentang penciptaan lambang Nahdlatul Ulama itu belum pernah mendapatkan pertanyaan kayak Mbak Mun itu. Karena baik yang mendengarkan kiai-kiai itu, masya Allah isinya cuma begitu saja. Tapi Mbak Mun tidak mengkritisi betul. Tapi itu nanti, karena ini sudah mau saya tutup warungnya. sudah jam 12. Sebenarnya tidak ditutup warungnya ini, karena mungkin faktor PPKM. Biasanya saya pribadi dengan beliau ini kan pernah sampai subuh. Oh, saya juga sering. Baiklah kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Ada banyak manfaat. apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa kembali meneguhkan hati kita sebagai warga NU, terkhusus kepada orang-orang yang ada di kepengurusan NU. Mudah-mudahan betul-betul ikhlas mengabdi kepada NU, bukan untuk menjadikan NU sebagai kendaraan hidupnya. Dari kami terima kasih banyak Gus. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan. Memang kita setting seperti ini Gus, bukan kita ya tuh tadi setting ngobrol di tempat kopi seperti Mbah Ridwan dan
Mbah Mbah Mas Mas Alwi. Alwi. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah para beliau-beliau muassis Amin, amin, NU, amin, amin. dan juga kita mendapatkan barokah NU, diakui sebagai santrinya Mbah Hasim, diakui santrinya sebagai santri dari muassis NU. Mungkin kita sebelum menutup ini tidak pakai Allahul Muwaffiq kan, Gus. Kita kirim Fatihah terlebih dahulu kepada para muassis NU semuanya. Mudah-mudahan beliau selalu dalam rahmat Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah. Ini karena kita dalam momen harlah yang ke-95. Mudah-mudahan kita yang di NU ini, kita orang-orang NU atau mungkin yang kepengurusan NU, kita ikhlas berkhidmah untuk NU, memiliki hati yang ikhlas, kekuatan iman dan kesabaran, bukan untuk ambil hidup kepada NU. Mudah-mudahan sekali lagi mendapatkan barokah para muassis NU. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? Suratul Ladzina. Sekali lagi Gus, terima kasih banyak dan mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau mau ingin nambah subscribe, oh ya jangan lupa, ini saya kebetulan juga lagi jangan lupa ketik like, share, dan subscribe. Muwaffiq channel. Jangan lupa like dan subscribe juga channelnya Mas Muwaffiq Channel di sini. Semoga bisa tambah banyak dan berkembang serta memberi banyak kemanfaatan untuk kita semua.